Di antara nama hari kiamat adalah Yaumut Tanad. At-Tanad maksudnya adalah seruan atau panggilan. Hari seruan, hari panggil memanggil. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Ini dalilnya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut, aku khawatir atas kalian hari at-tanad, hari seruan, ketika kalian bertemu dengan hari tersebut. Summiya bidzalik, kenapa dinamakan yaumut tanad? Limunadatin nasi ba'duhum ba'dha. Karena manusia akan saling panggil memanggil, saling berteriak memanggil. Antum bayangkan kejadian misalkan ketika kita di kehidupan di dunia ini, misalkan ketika banyak keluarga berkumpul di sebuah gedung, kemudian gedung itu mengalami gempa atau kebakaran misalkan, semua panik, semua kocar-kacir dan semua mencari anggota keluarganya, semua saling teriak panggil memanggil ya. Ada yang histeris, ada yang menangis, ada yang kehilangan anaknya, dan ada yang cari bantuan dan seterusnya. Nah, keadaan di akhirat nanti itu jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat lagi, bahkan tidak bisa kita bayangkan. Di antaranya kenapa dinamakan hari seruan, hari saling menyeru? Nanti para penghuni A'raf, insya Allah nanti akan kita bahas ini tentang A'raf. A'raf itu adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya itu balance, seimbang. Ini manusia yang paling menyesal. Kenapa? Karena hanya butuh satu pahala untuk dia masuk ke dalam surga. Tapi pakpok, maka Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka di sebuah tempat namanya A'raf. Hanya Allah yang tahu berapa lama mereka akan menetap di situ. Yang jelas mereka akan melihat teman-teman mereka di neraka dan mereka ketakutan, khawatir ikut teman-teman mereka yang masuk neraka, dan mereka melihat teman-teman mereka yang lebih dulu masuk surga, kepingin ngebet untuk masuk surga, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa masuk surga entah berapa lama. Yang jelas kalau kita mau membuat perbandingan, ada dua penduduk surga, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang miskin ini kata Rasulullah SAW lebih dulu masuk surga 500 tahun, setengah hari, 500 tahun. Nah, apalagi yang orang-orang yang berdiam diri di A'raf ini, karena mereka tidak punya amal soleh yang cukup untuk mengantarkan mereka ke surga. Nyesalnya bukan main. Antum bayangin, hanya butuh satu pahala saja untuk bisa memastikan diri jadi penduduk surga. Memohon perlindungan kepada Allah dari neraka dan minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Penduduk surga, mereka juga menyeru orang-orang yang mereka kenal. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kami itu benar adanya. Itu ungkapan penduduk surga. Adapun penduduk neraka, itu mereka berteriak juga, merintih-rintih, memanggil-manggil juga. Memanggil siapa? Penghuni surga. Afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong berikan kami sedikit saja air atau sedikit saja rizki yang Allah berikan kepada kalian. Mereka minta makan, mereka minta minum, tapi nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk mereka makanan dan minuman yang menenangkan mereka, apalagi makanan dan minuman dari surga, mustahil mereka akan dapatkan. Seruan ini nggak dapat balasan. Antum bayangkan orang yang teriak-teriak memanggil temannya, sahabat akrabnya ketika di dunia, tapi sahabat akrabnya tidak membalas. Gimana rasanya? Atau anak, orang tua memanggil anaknya ketika di dunia, anaknya tidak membalas, sakit. Nah, di akhirat itu lebih sakit lagi. Jadi siksaan di akhirat itu bermacam-macam, siksaan fisik termasuk juga siksaan secara mental, psikologis. Bayangkan orang yang kita lagi butuh-butuhnya pertolongan, orang yang kita kenal baik di dunia, orang yang Masya Allah kita bersahabat dengan dia di dunia, bahkan bersaudara, punya ikatan keluarga, kita panggil-panggil, ternyata tidak bisa membalas dan tidak bisa menolong. Sakitnya luar biasa. Disebut yaumut tanad karena ada yang ditugaskan oleh Allah juga untuk menyeru malaikat. Ala inna fulan ibn fulan qad syaqiya syaqawatan. Ya, bisa jadi yang mengumumkan hal ini bisa jadi malaikat atau makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain atau manusia yang lainnya. Di sini dikatakan ada nanti yang akan menyeru, ala inna fulan ibn fulan qad syaqiya syaqawatan. Jadi dulu nanti ada orang yang akan mencari misalkan anggota keluarganya, di mana anak saya, di mana orang tua saya, di mana saudara saya, atau di mana istri saya, suami saya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyeru, ketahuilah bahwasanya fulan bin fulan dia sudah masuk neraka. Dipastikan untuk dia penderitaan yang la yas'adu ba'daha abada, penderitaan yang tidak ada ujungnya. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan setelah itu sedikit pun. Wa ala inna fulan ibn fulan qad sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sebaliknya yang menyeru ini juga mengumumkan, fulan bin fulan dia sudah jadi penduduk surga, dia masuk surga dan tidak akan mengalami penderitaan setelah itu selama-lamanya. Jadi manusia di hari itu semuanya terkenal,
banyak manusia-manusia yang tidak dikenal di muka bumi, nanti di akhirat itu jadi terkenal. Entah dia terkenal karena amal solehnya, semuanya dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia terkenal karena keburukannya. Ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat timbangan amal itu ditegakkan, ada malaikat yang ditugaskan juga untuk menyeru, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian wahai penduduk surga sebagai balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Nah, yang paling mengguncang itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengumumkan peristiwa penyembelihan kematian. Ini subhanallah ya. Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang sifatnya hissi, sesuatu yang tidak berbentuk menjadi berbentuk. Nanti kematian itu akan dibuat bentuknya seperti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada malaikat yang menyembelih kambing tersebut. Artinya setelah kambing tersebut disembelih berarti kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian di surga, tidak ada lagi kematian di neraka. Nah, itu diumumkan. Yunadi munadin, ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai para penduduk surga, kalian kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian karena kematian sudah mati disembelih. Wa ya ahlan nari khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, kalian selama-lamanya, yang kafir ya, selama-lamanya kalian berada di neraka, tidak ada kematian di neraka karena kematian sudah mati. Ini yang paling menyedihkan dan paling menggembirakan bagi penduduk surga. Jadi hari itu akan banyak yang menyeru, yang memanggil. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Termasuk ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ketika mereka dikelompokkan, dikumpulkan bersama tokoh mereka masing-masing, imam mereka. Siapa yang mereka ikuti ketika di dunia, yang mereka kultuskan, yang mereka idolakan. Manusia akan dikumpulkan bersama mereka. Ingatlah pada hari ketika kami menyeru atau memanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Ya, sekarang tinggal pilih pemimpin, siapa yang jadi pemimpin kita, Rasulullah SAW atau selain beliau. Ada sebagian orang lebih mendahulukan pemimpinnya atau tokohnya daripada Rasulullah SAW.